Hai semuanya, ini adalah channel baru untuk dibuat menghibur kalian semuanya. Manusia diciptakan memiliki dua sifat yang berbeda guys. Ada yang jahat dan juga ada yang baik. Di sini saya akan membahas tentang Ustadz Ujang Bustami guys. Belum sampai 1 tahun, channel Ustadz Ujang Bustami tembus 2 juta subscriber lebih guys. Wow, 2 juta subscriber, 1000 aja susah nyarinya guys. Haha. Sebelum kita bahas lebih baik, klik tombol subscribe, like-nya guys, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten lainnya. Ustadz Ujang Bustami beberapa pekan ini salah satu channel YouTube menayangkan adegan lumayan creepy. Lantaran ada dua tanding antara dua sosok, yaitu sang ustadz dan sang dukun guys. Di jagat netizen, nama Muhammad Ujang Bustami atau dikenal dengan Ujang Bustami saat ini sangat kondang guys. Lantaran aksinya cukup berani melawan setiap tantangan atau serangan para dukun yang sengaja melakukan kejahatan gaib guys. Bahaya juga ya. Kalau saya udah pasti kabur. Ustadz Ujang Bustami juga mendirikan pondok yang dikasih nama Anti Galau guys. Itu nama yang sangat unik. Ustadz Ujang juga menerima pengobatan orang yang terkena ilmu santet atau guna-guna guys. Ustadz Ujang Bustami yang cukup ramah, ganteng dan rendah hati ini berdomisili di kawasan Sinarancang, Cirebon, Jawa Barat guys. Dengan alunan selawat, ciri khas beliau setiap aksinya selalu mengundang penonton dan komentar yang begitu ngefans dengan video-videonya. Meskipun ada juga yang masih tidak menyukai videonya dengan alasan settingan belaka guys. Bagaimana menurut kalian? Ustadz yang kondang namanya karena aksi ini nyaris setiap hari harus berhadapan dengan para dukun, baik dukun santet, teluh, sihir, pengasihan, atau dukun-dukun lainnya, pemuja jin, orang yang ingin mencari jalan keluar atas masalah secara instan. Bagaimana tidak dibilang instan? Kayak Mirbus. Tanpa kerja keras, seorang wanita tiba-tiba ingin menjadi kaya raya dengan menguasai harta suaminya dengan cara mengirimkan sihir kepada korban, sehingga korban menjadi sakit-sakitan dan mengembus nafas terakhirnya guys. Kejam juga ya. Oh ya guys, ini dimana Ustadz Ujang Bustami melawan dan tantangan sang dukun dengan ciri khas beliau guys. Dukun santet asal Palembang. Dengan bahagia, Ustadz Ujang Bustami mendatangi rumah dukun santet tersebut. Dengan bahasanya yang lucu, Ustadz Ujang Bustami dengan minder melihat rumah sang dukun yang begitu mewah. Wow, itu rumah atau istana. Dengan sopan, Ustadz Ujang meminta izin kepada sang dukun untuk selawat Nabi guys. Dan sang dukun mengizinkannya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hehehe, baik juga dukunnya. Dengan memperkenalkan diri, sang dukun, terjadilah perbincangan dan Ustadz menanyakan nama dukun tersebut. Dukunnya bernama Ahmad, tapi bukan Ahmad Dania. Datuk Ahmad menjalani perdukunan pada umur 29 dan sekarang dukun santet mempunyai 2 istri. Wow. Dukun santet tersebut telah mempunyai 7 orang anak dan mempunyai 13 cucu. Wow, ekstra jos juga ya. Sang dukun awal mulanya belajar ilmu santet di Kertapati. Jauh juga ya nuntut ilmunya. Dari sang dukun, keluarganya tidak ada yang tahu perbuatannya guys. Dan sang dukun juga menerima upah 300 juta sekali santet. Wow, 1 tahun bisa beli kapal pesiar,
Anjir, pantasan rumahnya mewah. Kata sang dukun yang sering datang sama sang dukun itu kebanyakan perusahaan, orang Cina, dan penjabat. Dan sekali santet bisa membuat korbannya meninggal guys. Wih, gila anjir dukunnya. Dan sang dukun juga melakukan santet dengan media Al-Quran guys. Aduh, itu Al-Quran dibuat media santet. Tobatlah pak, apa enggak takut neraka menunggu? Tidak sampai di situ, Ustadz Ujang ingin melihat praktek sang dukun tersebut. Pertamanya sih, sang dukun menolak. Dengan rayuan Ustadz Ujang Bustami, sang dukun memperoleh Ustadz melihat prakteknya. Sesampai di dalam kamar santet ini, tiba-tiba dukun mau menduduki Al-Quran untuk media santet. Dan spontan juga Ujang mengambil Al-Quran dari tangan dukun tersebut dan membuat dukunnya santet menjadi marah guys. Hahaha, bisa juga marah. Tidak panjang lebar, Ustadz Ujang langsung aja membuat dukun tersebut terkapar. Makanya Al-Quran jangan dimainin dong. Dan Ustadz seperti biasa membaca selawat Nabi dengan ciri khasnya guys. Dukun santet dari Garut naik ojek. Dukun asal Garut ini menantang sang dukun untuk adu ilmu. Sang dukun ketemu dengan Ustadz dengan naik ojek. Bukannya dukun itu sakti, kok naik ojek, kok nggak terbang? Dengan tanpa basa-basi, dengan kasar, dukun ini menantang Ustadz. Kayak singa aja dukun santetnya. Dukun ini menjadi kasar dan didorongnya Ustadz Ujang dan hampir jatuh. Aduh, makin kasar aja, kambing. Dan Ustadz pun menerima tantangan dukun tersebut. Dan duel pun dimulai di rumah kosong. Dan akhirnya sang dukun kalah juga. Hahaha. Makanya jangan sombong kun. Dan seperti biasanya, Ustadz pun melantunkan selawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Nah, dari kisah Ustadz Ujang melawan dukun dengan kejahatannya, supaya kita tidak terpengaruh dan percaya dengan hal-hal yang kayak gitu guys. Oke guys, supaya kalian semua terhibur dengan video ini guys, dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, like, dan bagikan videonya kepada teman-teman kalian semuanya. Terima kasih.